Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang kebagian tugas di pertemuan 11, yaitu tentang membuat CRUD data kategori buku. Di sini untuk PowerPoint-nya dijelaskan oleh Nurul Komariah dari kelompok kami. Untuk Nurul Komariah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komariah. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari yang kelompok kita buat, yaitu membuat CRUD data kategori buku. Sini ada pendahuluan. Konsep arsitektur MVC. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Di sini pertama ada model. Model adalah kelas yang merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Seperti misalnya mengambil data dari database, menginput dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubungan dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Yang kedua ada view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Yang ketiga ada controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view, jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan di database atau di model diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller yang mengolah instruksinya. Sekian dari PPT saya yang jelaskan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk halaman login dan seterusnya akan dijelaskan oleh Cosi Priscilia Nabila. Untuk Cosi kami persilahkan. Nah, di sini ada login user. Login user itu pertama harus memasukkan namanya dan melakukan passwordnya, ada passwordnya itu, lalu login. Nah, lalu sesudah itu masuk di dashboardnya ini ada user. Di user itu ada data user dan tambah user. Dan ada kategori, di dalam kategorinya itu ada data kategori dan tambahan kategori. Lalu terakhir ada berita. Di dalam berita pun ada data berita dan tambah berita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk table user akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Anugrah Pratama. Baik, selanjutnya di sini ada user. Kemudian di sini ada user dan di sini ada tambah user. Kita coba ya buat user. Untuk namanya bebas. Misalnya Nugra. Username. Kalau sudah kita simpan. Nah,
Kemudian di sini ada hasilnya. Atau mau ngedit bisa, kita klik edit. Misalnya mau ganti password, mau ganti nama. Nah, gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada tambah user baru. Sama ya? Oh iya, ini sama kayak yang tadi. Udah. Baik, terima kasih untuk teman kita Anugrah. Selanjutnya untuk kategori akan dijelaskan oleh saya sendiri, Putra Ananda. Nah, di sini untuk kategori, coba dibuka dulu kategori. Nah, di sini kategori ada tools tambah kategori, dan di situ kita bisa lihat ada show, itu tuh untuk list berapa kategori yang sudah dibuat seperti itu. Untuk kita lihat secara langsung untuk prakteknya, coba diklik tambah kategori. Nah, di sini kita bisa bikin nama kategorinya, contohnya misalnya terserah, contohnya namanya Putra nih, nama saya, simpan. Nah, di sini kita bisa juga di bagian kanan itu kan ada tools merah, kita bisa hapus, kita bisa rubah juga. Itu di bagian kiri ada yang berlogokan pensil seperti itu. Nah, untuk yang coba kembali untuk yang show itu kan ada list 10. Itu untuk listnya ya, kalau nggak salah ya, jumlah list yang sudah ditampilkan gitu loh. Di sini kebetulan kita hanya mempunyai 2 list seperti itu. Nah, untuk yang di bawah itu sama saja, untuk tambah kategori seperti yang di data kategori itu sama saja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terus berita oleh teman kita Muhammad Ali Marwan. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Marwan. Saya akan menjelaskan di bagian berita. Di berita ini ada tools tambah berita hampir sama kayak tadi, dari data user kemudian kategori. Kalau kita coba buka data tambah berita, misalkan tambah berita, membuat berita baru. Nah, di situ ada tulis judulnya terserah, misalkan judul berita corona misalkan. Nah, COVID-19 misalkan. Terus kategorinya misalkan berita terbaru. Kemudian deskripsinya corona menyebar virus di dunia, dan gitu aja. Kemudian jika ada gambar, tinggal browser atau cari di perangkat kalian, taruh di mana misalkan jellyfish ya, agak apa. Kemudian simpan. Nah, itu tersimpan di situ. Kemudian ada tool mata. Tool mata itu buat memperjelas beritanya. Ada berita apa aja. Nah, memperbesar kalau misalnya. Terus bisa dihapus juga. Kemudian kalau misalkan diedit juga bisa. Ngedit. Nah, nanti misalkan penguin adalah sasa saya, seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sampai situ saja penjelasan tentang tugas web programming 2-nya. Kami dari kampus Universitas Minas Sarana Informatika, Fakultas Sistem Informasi, semester 3, kelas 12 3C 13, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen kami atas tugas yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.